Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdallah, syukran laka ya Allah, salatan wassalaman alaika ya Habiballah, amma ba'du. Bisa jumpa lagi dengan saya Julia Kamila di program kesayangan kita, program Ikhwal Jam'iyah. Dan kali ini pemirsa kita akan bahas sebuah tema kaum muda berdakwah melawan kemiskinan dan kebodohan. Yang kita tahu bahwa ini adalah relevansinya juga dengan Hari Santri. Insya Allah bulan akan datang ini akan kita segera menikmati bersama bagaimanakah kehebohan, keseruan Hari Santri yang tiap tahunnya senantiasa kita rayakan bersama. Dan ini juga ada esensinya dengan pembahasan kita yang akan dibahas dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Kiai Haji Mas Duki Toha, Sekretaris PCNU Surabaya. Beliau tidak mau dipanggil Kiai Haji, maunya dipanggil Pak Haji. Segera kita sapa. Waalaikumsalam Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ini semakin muda aja kayaknya. Makanya nggak patut jadi kiai, gitu jadi santri. Jadi santri aja ya. Jadi selalu awet muda begitu ya. Baik. Dan berikutnya di sebelah kanan Abah Mas Duki Toha ada Ustadz Muhammad Andre Agustianto, LCMH. Ini adalah panitia pelaksana Lomba Dai Hari Santri Nasional PCNU Surabaya. Assalamualaikum Mas Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Membersamai orang milenial kayak beliau gimana ya? Iya. Kalau muda saya pakai celana. Gitu ya. Kalau muda bahkannya. Iya. Baik. Dari Abah dulu. Ini momennya kan sesuai juga, beberapa pekan lagi juga akan masuk pada Hari Santri. Ya, ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9 terkait Hari Santri itu seperti apa? Jadi kita berterima kasih pada pemerintah bahwa ada yang namanya penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah kepada kaum santri. Siap. Sekaligus ini kepada para kiai, kepada ulama yang dengan giginya memperjuangkan, mempertaruhkan segalanya untuk kemerdekaan ini. Apresiasi yang luar biasa ini tidak boleh kita lupakan bahwa kemerdekaan itu tidak lepas daripada peran daripada santri. Kalau sudah ada santrinya, maka di atasnya ada kiainya. Kenapa saya katakan tidak disebut hari santri, tidak disebut hari kiai kemungkinan. Ya. Nah, karena memang yang namanya santri kan terbatas satu orang. Betul. Santrinya ribuan. Maka santri ini yang karena santri itu dalam tradisi pesantren bahwa sami'na wa ta'na apapun yang dikatakan oleh kiainya dalam hal kebaikan, maka disinilah peran-peran santri. Begitu kiainya mengatakan hari ini kita harus begini, hari ini kita harus begini, maka di saat itulah santri ikut bergerak tanpa menghitung rugi, tanpa menghitung untungnya. Karena itu perintah kiai, maka dijalankan semua perintahnya kiai. Lah inilah menjadi titik awal dari sekian lama sejarah yang kita ambil. Akhirnya Presiden Jokowi mengambil kesimpulan bahwa tanggal 22 Oktober itu adalah tonggak daripada Hari Santri, daripada Hari Santri itu. Subhanallah. Nah, artinya apa? Bahwa di sini ada yang namanya Hari Pahlawan, tanggal 10 November. Ada 20 Oktober, berapa hari di sini? Artinya bahwa di situ di Hari Santri itu ada yang namanya, bahkan kemarin kita mendapat satu pelajaran sangat berharga dari Gus Kikin, tanpa resolusi jihad. Tanpa 22 Oktober kita belum merdeka. Andai kata misalnya bahasa kampungnya, andai kata saat itu kalau Datuk Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Mbah Hashim Ash'ari tidak mengatakan bahwa kita harus melawan 94 km, harus melawan penjajah, harus kita cancut tali wondo untuk melenyapkan penjajah yang kembali ke Surabaya. Saat itu kalau tidak ada itu, kemungkinan apakah bisa menikmati merdeka hari ini? Inilah saya kemarin pada waktu Gus Kikin mengatakan begitu, saya merinding. Betul. Ternyata sejarah itu nggak pernah diungkap. Yes. Lalu kemana 32 tahun kemarin kita? Kiai-kiai memang tidak pernah ingin ikhlas lah. Bahkan ada beberapa kiai yang dikatakan, Pak panjenengan Hizbullah dapat pensiun. Oh enggak. Saya ikhlas berjuang untuk kepentingan negara. Artinya apa di sini? Bahwa kiai sana itu tidak pernah ingin, tapi kita sebagai generasi penerusnya
Jangan sampai sejarah ini terbelenggu. Jangan sampai sejarah hilang, seakan-akan segala ini ujuk-ujuk berdiri merdeka gitu loh, tanpa adanya proses. Nah, proses inilah yang harus kita ketahui, terutama pada generasi milenial, pada generasi muda penerus bangsa ini wajib mengetahui sejarah yang sesungguhnya bagaimana Indonesia merdeka dan sampai hari ini kita menikmati kemerdekaan itu. Subhanallah. Memang benar, bahkan tadi kalau Abah bilang ada merindingnya itu memang benar. Jadi setiap kali kita membahas tentang resolusi jihad, hari santri, di sana emosi kita itu subhanallah terlibat secara langsung, Mbah. Subhanallah. Tambahan dari santri, monggo. Ya, memang betul tadi ketika resolusi jihad itu selama ini jarang digaungkan. Yang sering disuarakan baik itu dalam buku sejarah maupun doktrin kepada siswa dan lain sebagainya itu hanya bahwa negara ini diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan biasa. Seolah ya memang betul kalau mereka itu punya jasa yang luar biasa. Akan tetapi kita juga harus ingat dan jangan lupa bahwa kontribusi kiai dan santri untuk mencapai kemerdekaan Indonesia itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Seperti itu. Selama ini seolah dicukupkan dengan teriakan atau pekik takbirnya Bung Tomo. Itu kan mengkerdilkan bahasa, padahal tidak seperti itu juga gitu. Kita lihat sendiri Surabaya dengan santri-santrinya Kiai Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya itu sangat luar biasa, dan inilah yang harus diapresiasi. Tidak hanya itu, kita juga harus mengungkap sejarah ini sehingga kita sebagai seorang santri itu punya kebanggaan, lebih-lebih nanti kita punya motivasi untuk bisa berkontribusi sebagaimana senior-senior santrinya dulu. Mungkin seperti itu. Kita kembali ke Abah Mas Duki. Abah Mas Duki, ini bisa disampaikan juga kepada pemirsa. Tadi terkait ada resolusi jihad, kemudian juga nanti akan ada hari santri begitu, dan juga peran kaum milenial. Ini seperti apa, Bah? Jadi harusnya sekarang itu milenial harus paham tentang sejarah. Tapi kalau tidak kita luruskan mulai sekarang, akan seterusnya milenial itu akan tidak mengerti tentang ikhwal daripada asbabul nuzulnya daripada kemerdekaan ini. Saya sendiri aja sekarang tidak paham setelah pemerintah itu tahu tentang memberikan makna hari santri di tanggal 22 itu, kita mencari. Bahkan PCN ini sudah mengadakan orasi kebangsaan untuk meluruskan hari pahlawan. Itu sudah 4 kali kemungkinan. Sudah 4 kali. 2 kali ada di kantor PCNO, 1 kali di Hotel Mojawa, 1 kali di UNER. Ini ternyata kita terheran-heran. Kita bingung. Loh, kenapa kok harus distorsi seperti itu gitu loh. Ternyata banyaklah alasan-alasan yang harus kemungkinan Orde Baru itu kemungkinan jangan sampai lah kalau negara ini ada ulamanya yang berperan, yang penting masyarakat, rakyat, macam-macam kita. Tapi mau nggak mau sejarah itu kan ada yang bongkar. Betul, terungkap. Terungkap, ada yang nanti kalau nggak anaknya, kalau nggak langsung itu anaknya kemungkinan, kalau nggak anaknya cucunya kemungkinan, karena diajak kemungkinan. Nah, hal-hal inilah yang harus diketahui oleh milenial. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah duduk di NU harus meluruskan betul sejarah itu. Harus meluruskan betul. Kita nggak minta apa-apa. Pemerintah memberikan penghargaan 22 itu untuk hari satu sudah, terima kasih. Tapi kita luruskan. Contoh misalkan bendera yang di Yamato itu. Nah, orangnya jelas ada. Dan diakui itu orang ormas Islam. Namanya ada, nah itu. Zaman itu yang ormas Islam itu yang ada itu apa? Ansor kan? Orang Ansor, tapi kenapa nggak dimunculkan? Nggak dimunculkan. Alasannya ada yang mengatakan janganlah nanti itu tendensius macam-macam. Loh, kok sejarah kok tendensius? Gimana? Fakta itu, Pak ya? Ini yang mencoba kita luruskan. NU ini adalah mencoba meluruskan kepada pemerintah. Bahkan hari ini kemarin kita juga mengatakan bahwa buku-buku
pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya itu pun tidak satu kalimat pun menyebut santri dan ulama dalam memerdekakan, terutama dalam peranan dalam Hari Pahlawan di Kota Surabaya. Tidak ada satu kata pun santri ataupun kiai ataupun ulama di situ. Inilah yang akan kita luruskan sih. Saya pikir. Baik. Support ini harus ya, Mas. Subhanallah, baik. Nah ini kalau menurut Mas Andri sendiri, kalau peran milenial sendiri ya, itu kan dalam dakwah juga kan, bagian dalam rangkaian dakwah juga itu. Selama ini mohon maaf, kaitannya dengan santri ya, itu kan agak ada rasa keminderan ketika harus bersaing di muka umum. Aduh, aku santri, bukan siswa sekolah. Nah, seolah-olah ada mana yang prioritas, mana yang second line. Nah, maka dengan pengungkapan fakta sejarah ini, bahwa santri itu bukan second line. Santri itu justru ujung tombak, bahasanya mungkin seperti itu. Garda terdepannya. Garda terdepan. Maka di situ kita berharap bahwa sanggup memotivasi santri-santri hari ini untuk tetap berjuang. Jangan sampai kemudian kita memang merdeka, akan tetapi jangan sampai kemerdekaan yang sudah kita raih itu menjadikan kita terlena, seolah-olah sudah tidak ada suatu hal lagi yang diperjuangkan. Justru perjuangan hari ini itu bisa dikata lebih berat dari yang dulu. Karena apa? Karena memang beda. Kalau dulu kita melawan penjajah, tapi kalau hari ini kita melawan hawa nafsu kita untuk bagaimana caranya kemerdekaan yang kita raih itu benar-benar kemerdekaan yang hakiki. Seperti itu. Sehingga apa? Maka dengan resolusi jihad, kemudian kaitannya dengan Hari Santri ini, kita memotivasi para santri. Yang pertama adalah jangan kalian minder menjadi seorang santri. Jangan kalian minder sekolah di madrasah. Justru sejarah menyatakan bahwa santri dan madrasah adalah ujung tombak dalam kemerdekaan hari ini. Dan kamu harus menjadi bagian utama dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan hingga kapanpun. Seperti itu. Subhanallah, baik. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dari Ansor atau yang milenial itu juga siap bergabung untuk mengungkap sejarah begitu? Harus. Supaya tidak ada sesuatu yang disembunyikan lagi kalau kata Abah Mas Duki tadi. Baik. Abah Mas Duki, ini kan momen spesial di bulan depan itu ya. Tentunya kan banyak rangkaian di sana, Mbak. Bisa disampaikan kepada pemirsa TV9 juga ini terkait dengan beberapa agenda mungkin ke depan seperti apa? Jadi pengurus besar Nahdlatul Ulama mempercayakan PJ Kota Surabaya ini menjadi penyelenggara. Jadi nanti tahun 2023 ini Hari Santri dipusatkan di Kota Surabaya dan upacaranya hanya di Jombang, Winan. Rangkaian kegiatannya ada di Kota Surabaya. Dan ada beberapa rangkaian yang ke Surabaya seperti yang kita lakukan, bahwa ada lomba dai-dai itu, lomba mubalik-mubalighah itu yang dikemas oleh teman-teman dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Jadi nanti akan mencari para mubalik yang baru, bagaimana cari yang terbaik, karena nanti ini tidak selesai di situ aja. Nanti semacam bank data begitu. Kita punya orang-orang yang jadi suatu ketika butuh apa teman-teman lembaga dakwah. Jadi kita usahakan milenial ini betul-betul memahami bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Adi tadi, bahwa kita isi dengan bagaimana memerangi kebodohan itu, memerangi kemiskinan itu kan kita bersama. Betul. Untuk pengungkapan biar kita di NU, teman-teman kita berikan dakwah itu, ayo dengan lembaga dakwah. Ini nanti itu kickopnya akan dimulai tanggal berapa, bagaimana mekanisme. Bahkan yang paling menarik itu hadiahnya umroh. Subhanallah, beneran kan? Iya betul, ada 2 hadiah umroh untuk juara kategori umur. Ada kan pertama umur berapa tadi? Junior 15. Junior sama Mas sampai itu juga satunya mendapat umroh. Dari ini nanti juga ada yang bagaimana nanti teknis daripada lomba, saya kira Mas Andri sebagai lembaga NU akan bisa. Baik. Gimana Mas Andri ini ceritanya untuk lomba dai ya ini ya? Bicara konsep dulu ya Mas ya, monggo. Ya ini sebenarnya wajib ini diekspor Mas, biar tahu paham semua nih. Saya nggak tahu ini apakah ini ketiban sangkur kalau istilah orang Jawa, atau amanah atau anugerah yang harus kita syukuri bersama. Karena memang begini, ini sebenarnya kan kami di LDNU itu punya program, yaitu
kaderisasi, karena kebetulan saya di bidang kaderisasi, kita ingin membuat semacam program untuk mengorbitkan kader-kader kita. Jadi ngapunten nggih, karena hari ini itu kan kita dipertontonkan fenomena yang agak miris, di mana banyak orang yang menjadi ustadz dalam tanda kutip, instan. Tapi secara pengetahuan dan lain sebagainya ini enggak. Gitu. Di sisi lain santri-santri kita banyak yang pinter-pinter, akan tetapi karena memang mungkin mereka kurang bisa membranding dan lain sebagainya, sungkan. Ya. Kalau kata Abah Mas Yuki tadi, santri terus sehingga kapan jadi kiainya begitu. Akhirnya ini yang tidak terekspos. Maka disitulah kami menghendaki untuk mengorbitkan kader-kader baru melalui mekanisme lomba. Lah kok kebetulan kemudian Hari Santri Nasional ini diamanahkan oleh PB di Surabaya, sehingga ya sudah kita barengkan saja seperti itu, sehingga nanti dari yang awalnya itu skupnya Surabaya bagi lokal, kemudian luaskan lagi, oke, kebangkitan susila, luaskan lagi, ya sudahlah nasional. Subhanallah. Seperti itu. Jadi ya awal mulanya memang kita ingin untuk memberikan edukasi atau gimana ya, umat atau masyarakat itu kan berhak untuk mendapatkan edukasi yang benar-benar dari orang yang kompeten, jangan dari orang yang karbitan, seperti itu. Jangan, sehingga ya kita melalui mekanisme yang seperti inilah. Demikian, mungkin seperti itu. Baik. Ini kalau kita bicara tentang konsep lomba dai ini, ada beberapa kriteria mungkin ya Mas Andre ya? Betul. Seperti apa itu Mas? Jadi kita ada 2 kategori. Yang pertama adalah kategori junior, kemudian yang kedua adalah kategori senior. Ini dibatasi oleh usia. Kalau junior itu rentang antara 15 sampai 23. Itu junior ya? Junior. Baik, kalau yang senior tahun. 24 sampai 30 tahun. Subhanallah. Nah, ini memang banyak yang protes, kenapa harus dibatasi 30 tahun? Yang 35 pengen ikut dan lain sebagainya gitu. Ya, sudah punya jatah sendiri-sendiri. Masa mau kita kader terus seperti itu? Porsinya beda ya, Bang. Betul. Karena fokusnya memang pengkaderan, bukan hanya orbit mana yang lebih, seperti itu. Baik. Adakah kriteria khusus di sana, Mas Andre? Misalnya harus punya Kartanu, kemudian apa? Gitu nggak ada ya? Tidak ada. Karena kita yakin yang terpenting adalah tentang kompetensi keilmuan, kemudian juga bagaimana cara membranding. Karena saya yakin nanti dalam prosesnya kita akan mendapatkan bibit-bibit yang mungkin unggul yang pertama dalam bidang keilmuan. Tapi dia bagaimana cara membranding ini kurang bisa. Mungkin di sisi lain juga ada yang orang itu sudah pintar membranding dirinya, akan tetapi secara keilmuan maka belum. Nah, harapannya sebenarnya kita nanti goalnya itu tidak hanya sebatas lomba, menang, kemudian selesai, tidak. Nah, biasanya seperti itu. Ini akan berkelanjutan. Kita akan kumpulkan gitu, saling mengisi yang sudah ilmunya mantap. Kita ajari bagaimana cara membranding supaya nggak kalah bersaing dengan yang sudah ada. Sebaliknya yang sudah dia punya branding diri, maka kita bantu bagaimana supaya apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu memang betul dan bisa dipertanggungjawabkan secara sanad dan sebagainya. Jadi apapun yang dipinginkan oleh umat kita siapkan, gitu loh. Melalui lomba dai ini kita siapkan betul. Nanti setelah selesai 20 terbaik dari tingkatan itu kan kita kodok lagi. Subhanallah. Ya, untuk kodok. Jadi misalkan ini memang tidak berhenti di sini, berkelanjutan. Karena apa? Siapa tahu nanti ada apa-apa, misalkan ada BUMN butuh, saya butuh khotbah di sini. Sudah siap. Saya butuh ceramah hari ini ada. Siap. Artinya, dan itu jelas sanatnya, jelas ilmunya, dan tidak ngawur. Betul. Itu yang jadi masalah. Waktunya yang muda yang berkarya ini kan? Iya. Yang muda yang berkarya itu. Betul, harus profesional. Subhanallah. Baik. Kalau bicara lomba dai begitu, ini tentunya ada tema ya Mas Andre ya. Apakah di sana ada spesifikasi tema yang harus disuguhkan begitu? Ya. Jadi lomba ini kan nanti ada 2 tahapan ya. Yang pertama adalah tahapan seleksi, kemudian yang kedua adalah tahapan grand final, seperti itu. Kita bagi menjadi 2. Nah, untuk keseluruhan tahapan, tema besar kita adalah melanjutkan daripada Hari Santri. Karena Hari Santri Nasional, maka temanya adalah resolusi jihad. Tetap harus berjuang santri, gitu kan, resolusi jihad. Nah,
temanya adalah untuk melawan inspirasi melawan hedonisme. Kita tahu kan hedonisme hari ini itu sudah semacam gaya hidup lagi, bukan sebatang. Kemudian deradikalisasi, ke radikalisme, demoralisme. Kemudian melawan kemiskinan dan kebodohan. Baik. Seperti itu. Harapannya mereka itu nanti akan jadi dai yang profesional dan mampu menyuguhkan konten atau apa ya, tema-tema yang menarik untuk umat. Ada penerusnya Gus Baha ini. Harapannya seperti itu. Aslinya ini yang terusnya nanti. Jadi begini, harapan masyarakat, wah enak, kamu tuh ngomong tok, aku butuh makan. Nah, ini kan kita nanti di sini. Jadi nanti yang diorbitkan oleh teman-teman lembaga dakwah ini nanti saya lagi akan menjawab tantangan. Dari milenial ini akan menjawab tantangan tentang problem kehidupan. Nah, ini dalam rangka mengisi tadi kemerdekaan itu. Jadi sekali lagi ini menginginkan bahwa santri, teman-teman pondok pesantren tidak usah ragu, tidak usah namanya minder, tidak ini. Justru kalian ini ada di depan untuk mengisi kemerdekaan ini. Dan kita melalui forum-forum yang seperti ini kita berikan motivasi kepada santri, kepada teman-teman di pesantren, kepada alumni pesantren. Bah kalian inilah yang benar yang punya negara ini, yang harus bisa ngatur negara kalian ini, bukan orang-orang yang tidak jelas sanadnya itu. Sepakat, subhanallah. Oke, kembali ke Mas Andre. Mas Andre, untuk lomba tadi disampaikan ada seleksi di sana. Kira-kira ada batasan nggak, peserta, Mas? Kan nasional ya. Ini nggak bisa bayangin bagaimana nanti. Ada deadline pendaftaran kah atau begitu? Ya, kalau deadline pendaftaran kita sudah buka mulai dari tanggal 25 Agustus kemarin, nanti akan sampai tanggal 14 September. Baik. Itu masa publikasi kita sama masa pendaftaran. Nah, nanti ketika tanggal 15, karena kita langsung pendaftar itu masuk grup WA. Baik. Nah, tanggal 15 nanti kita agendakan untuk technical meeting, untuk penyamaan persepsi. Betapapun kita sudah di dalam form pendaftaran itu ada juknis yang harus mereka pelajari bersama. Nah, dari situ nanti di technical meeting akan kita sampaikan bahwa lomba ini ada 2 tahapan loh. Yang pertama adalah online. Online ini kita artikan sebagai mengumpulkan video, mengirimkan video. Mengirimkan video ke kita. Kalau bicara target nasional, kita menargetkan sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Nah, kemudian dari video-video yang sudah terkumpul, katakan misalkan 300. Nah, Mas izin, video durasi berapa? 7 menit. 7 menit ya. Tapi nanti kan biasanya kita ada tambahan opening dan closing, ada musik dan sebagainya. Intinya dalam video itu silahkan tampilkan kreativitasmu. Semakin kreatif itu yang kita cari. Seperti itu. Nah, kemudian dari video yang dikumpulkan nanti akan kita seleksi. Karena barangkali nanti ada video yang kurang pas dan lain sebagainya, seperti itu. Baru nanti kalau sudah lolos dari 300 nanti berapa yang lolos akan kita upload di Instagram kita. Setelah itu kita kasih mereka linknya, silahkan disebarkan sebanyak mungkin untuk meraih komen dan like. Nah, jadi nanti tahap tahap pertama itu jurinya ada 2. Yang pertama netizen. Biar apa ya, netizen itu kita arahkan untuk hal yang positif lah, jangan hanya bisanya seperti yang julid aja. Kemudian yang kedua adalah dari juri dari internal kita, seperti itu untuk tema. Baru kalau sudah nanti dinyatakan lolos sekitar tanggal 8 itu belum tanggal berapa ya, saya kok lupa ini. Itu nanti pengumuman akan diumumkan siapa saja yang berhak untuk 20 besar itu yang akan dilombakan secara offline di Surabaya. Seperti itu. Baik. Nanti saya ke Gus Andre dulu. Nah, ini informasi terbaru 300 peserta yang daftar. Betul. Bener? Betul. Kurang lebih seperti itu. Dan harapan kami ya kalau bisa 500 lah. Baik. Nasional. Allah. Ini nanti berarti kan proses seleksinya kan luar biasa ya? Iya. Dengan makan waktu, kemudian harus jeli, teliti begitu. Ya, sesekali menyiksa kawan-kawan yang di panitia. Karena nanti kan proses yang paling prediksi kami paling sulit itu pada seleksi di video-video yang dikumpulkan. Karena itu kita harus selektif. Memang benar-benar tidak hanya dari sisi kreatifnya saja, tetapi juga kelayakan untuk bisa kemudian kita upload di Instagram kita. Seperti itu. Kriterianya apa itu? Pertama adalah dari sisi
konten. Itu yang pertama. Tentu konten itu akan menjadi tema kita, kesesuaian konten dengan tema yang kita angkat. Kemudian yang kedua adalah dari sisi kreativitas video itu sendiri. Seperti itu. Nah, boleh diedit ya berarti ya? Artinya itu tergantung mereka ya? Justru kita berharap itu mereka bisa mengedit dengan sekreatif mungkin. Karena itu tadi kita menginginkan muncul dai yang profesional. Dalam artian tidak hanya pinter ilmune, tapi juga bisa meng-create dakwah itu semanis mungkin untuk nanti mudah yang siap dijual. Iya, bahasa gampangannya begitulah. Subhanallah. Baik. Kemudian selain konten dan kreativitas? Kalau untuk sisi seleksi tahap awal mungkin seperti itu saja. Baru nanti kita serahkan kepada netizen dan juri internal untuk mana yang dinyatakan lolos 20 besar. Tentunya adalah baru di sini ada sisi kreativitas, kemudian kontennya itu nanti juga memasukkan unsur materi itu harus memiliki referensi yang jelas. Seperti itu. Jangan hanya ngomong ngalor ngidul, indah didengar, tetapi referensinya nggak ada. Ini masalah nanti. Karena kita juga sebagai, kalau kata Abah Yai, alim ulama, itu yang paling utama adalah sanad. Seperti itu. Maka referensi akan jadi pertimbangan kita. Semakin banyak referensi yang diberikan, maka semakin baik itu untuk kemudian kita ambil masuk ke 20 besar. Baik. Mohon izin, juri akan nanti ketika 20 besar, ini artinya kan ini kan event nasional begitu ya. Dari PBNU kah atau dari dibocor sedikit? Kita belum bisa sebut nama. Hanya saja kemarin itu kita sudah merumuskan kriteria nih yang bisa menjadi juri. Yang pertama adalah dari akademisi. Akademisi ini supaya nanti bagaimana cara penyampaian dan sebagainya kaitannya dengan dakwah itu masuk. Kemudian yang kedua dari alim ulama. Dari alim ulama itu satu. Kemudian ada usulan juga dari sisi fashion. Karena bagaimanapun performa itu juga menjadi pertimbangan, apalagi untuk kaum urban dan sebagainya, mempertimbangkan atau melihat sisi tampilan dulu sebelum isinya, kan begitu. Casingnya. Betul, casingnya. Ya kita jawab pakai kita bisa menampilkan yang bagus. Ini cara daftarnya gimana ini, Mas? Untuk cara daftar, kita sudah sebar flyer sebanyak-banyaknya. Nanti di situ sudah ada barcode, di mana barcode itu terisi juknis dan form pendaftaran secara langsung. Silakan dibaca, dipahami. Kalau sudah merasa dirinya memenuhi syarat, silakan langsung daftar. Dan nanti itu langsung kita arahkan ke grup WA. Dan di grup WA itu akan selalu kita sharing terkait hal-hal yang sifatnya informatif. Sambil menunggu technical meeting. Seperti itu. Yang paling menarik juga hadiah umroh ya, Bah? Nah, itu pripun, Bah? Yang gerilya siapa itu, Bah? Apa langsung ya kayaknya? Enggak lah, jadi memang waktu kita rapat dengan teman-teman juga. Ya, uti-uti lah masalah. Ini pun kita belum ngomong sama PBNU. Karena saya yakin kalau mau dekat semakin banyak nanti. Nah, berarti kita salah satu pengurus kami di BCNU itu adalah dia punya travel juga itu. Alhamdulillah akhirnya ada apa? Ya, ya udah. Artinya sekali lagi bahwa usaha-usaha kami ini menjawab tantangan zaman. Betul. Tantangan zaman bahwa sekali lagi ini peran santri. Dan peran santri yang bersanad gitu ya. Yang ada jelunturungannya gitu loh. Ada jalannya. Makanya sekali lagi ada yang namanya proses-proses yang akan dilalui. Begitu 20 besar selesai, tidak suruh pulang dia. Akan dibina, akan diapakan, semuanya. Sekali lagi kebutuhan masyarakat Kota Surabaya dalam hal dakwah untuk menghadapi kaum milenial ini akan kita tampung di sini. Jadi tidak ngomong prakteknya pun akan jalan di sini ini. Nah, disinilah peran saya juga terima kasih pada teman-teman LDNU yang sudah tidak pernah tidur karena malam-malam itu jam 1, jam 2 saya mantu itu masih rapat, asik gini. Jadi alhamdulillah, jadi sekali lagi semangat ya, Pak, ya? Semangat. Jadi teman-teman luar biasa semangatnya ini. Ya ini tidak lepas daripada sebagai upaya-upaya kita bagaimana kita melihat perjuangan. Kalau kita ngomong kan mau nangis, Pak. Mbak Hasim, Mbak Wahab, Mbak Yakoleh,
dalam memerdekakan negeri ini apapun diberikan, Mbak. Mbak Wahab katanya punya tanah begitu luas, habis untuk berjuang. Mbak Hasim begitu, ilmunya luar biasa. Siapa yang mengatakan Mbak Hasim? Nggak ada orang mengatakan, semuanya mengatakan wali. Ini adalah menunjukkan bahwa NU itu adalah memang bukan organisasi sembarangan. Nah, saya katakan harus kita khidmat di sini. Saya katakan apa katanya Mbak Hasim, siapa yang ngurusi NU, akan saya katakan sebagai santri saya, dan saya doakan hidupnya husnul khotimah. Ini yang akan kita raih, Mbak. Masya Allah. Ini yang kita bagi untuk itu, terutama kota Surabaya dan sekitarnya. Ayo kita daftar bersama pada lomba dai yang diadakan oleh PCNU melalui teman-teman lembaga dakwah dalam rangka menyongsong Hari Santri Nasional tahun 2023 tanggal 22 Oktober tahun ini. Saya berharap seperti itu. Amin, amin, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti meriah, barokah, amin, lancar, diberikan kesehatan, panitia juga, ya, Masya Allah. Amin. Saya yakin ini maraton ya, jelas ya. Maraton, Mbak. Masya Allah, Masya Allah. Baik, untuk tempat nanti kegiatan ini ketika sudah muncul 20 yang terseleksi? Untuk itu kita masih dalam proses untuk di mana ditempatkan, karena kita sedang proses bingung ini mau ditempatkan di mana yang sesuai nanti. Karena nasional betul, betul. Dan banyak yang minta juga. Banyak yang minta, itu yang menjadi masalah. Allah Karim. Orasi kebangsaan ini, Mbak, kita juga bingung. Mana yang minta? Subhanallah. Betul, Pak. Ternyata apa? Luar biasa semangat. Iya, semangat luar biasa. Baik, baik. Ini nggak ada habisnya Abah kalau bicara ngobrol. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Kita diskusi kembali di Fajar. Iya. Baik, baik. Siap-siap. Dan pemirsa, informasi pendaftaran lomba dai ini kami informasikan bisa hubungi nomor 081 99409 2321 ya. Dan juga di 082 11456 4562 pemirsa. Buruan, ini sudah 300 pendaftar ya. Jadi segera aja berkompetisi positif tentunya bergabung dengan para dai milenial di program dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023 oleh PCNU Kota Surabaya. Terima kasih Abah waktunya. Terima kasih ya Ustadz Andri. Terima kasih banyak, subhanallah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya Yula Kamila segera pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.